Oke, sudah ya. Nah, oke, kita akan coba kita ini ya. Saya mulai dulu untuk pembahas pertemuan kita hari ini. Sudah jam 7.45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan mulai untuk pelajaran fisika hari ini gitu. Kita akan mulai untuk pelajaran fisika hari ini. Kita akan coba bahas tentang apa? Gerak parabola. Jadi melanjutkan. Jadi ini pertemuan kedua kita di bab gerak parabola. Sebelum kita pas ya penilaian akhir semester. Yang perlu kalian ketahui bahwa penilaian akhir semester nanti gitu ya, nanti akan ada di tanggal 22. Jadi sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan mengadakan penilaian akhir semester tanggal 22. Tanggal 22 itu berapa minggu lagi tuh? Berapa minggu lagi? Dari sekarang berarti tinggal berapa minggu lagi? Ayo, berapa minggu lagi? Tinggal seminggu lagi gitu ya. Tinggal satu pertemuan lagi untuk pekan depan. Kebetulan satu pertemuan lagi untuk pekan depan, kayaknya yang absen genap ya. Kita akan ketemu langsung secara tatap muka. Tapi nanti mungkin ketemunya bentuknya apa? Bentuknya kemungkinan kamu ulangan di kelas ya, ulangan di kelas. Yang Zoom silakan tetap Zoom dan coba melatih untuk bisa berulangan di kelas gitu ya, tetap Zoom dan tetap mengerjakan soal ulangan harian gitu ya. Nanti jadi minggu depan itu penilaian ulangan harian. Yang keempat, nah itu nanti itu soal itulah nanti yang banyak saya akan keluarkan di akhir semester gitu ya, penilaian akhir semester. Saya berharap tidak ada lagi yang remedial. Kenapa? Karena soalnya nanti sebagian besar yang ulangan nanti di minggu depan itu akan saya ulang gitu. Saya akan ulang kembali beberapa soalnya dan paling saya hanya modifikasi sedikit saja gitu, entah bilangan gandanya saya modifikasi atau soal atau angkanya saja sedikit saya rubah gitu ya. Untuk apa? Untuk menjadi soal penilaian akhir semester pada tanggal 22. Kita mulai tanggal 22. Kalau nggak salah fisika jatuh di hari Rabu kalau nggak salah. Tanggal 24. Tanggal 24 November. Jadi nah itu. Nanti jadwal mungkin sebentar lagi akan kamu terima karena sedang proses tanda tangan ya, sedang proses tanda tangan kepala sekolah. Jadi sebentar lagi jadwal kamu terima, kita akan mulai PTE pas tanggal 22 sampai dengan tanggal 30. Jadi sampai dengan tanggal 30 November itu kalian pas, dan tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 nanti ada pekan remedial. Nah, pekan remedial apa? Pekan remedial untuk fisika dan PKWU kemungkinan ya kalian nanti akan saya buatkan lagi. Ingat ya, saya akan buatkan satu lagi. Untuk apa? Untuk kamu-kamu yang nanti saya akan publish. Saya akan publish pada saat kamu penilaian akhir semester, nanti saya akan publish siapa saja yang nilainya kurang. Ingat ya, yang saya publish hanyalah yang nilainya kurang. Yang nilainya tidak kurang bagaimana? Yang nilainya tidak kurang tidak akan saya publish. Ya, tidak akan saya publish. Jadi yang saya publish hanyalah nilainya yang kurang yang harus melengkapi tugas di tugas remedial. Jadi bentuknya nanti tugas remedial bukan tes. Ingat saya lagi, bukan tes remedial. Ya, bukan tes remedial, tapi bukan tes remedial, tes pasnya saya ulang lagi, bukan, tapi itu adalah bentuk tugas untuk kalian bisa melengkapi tugas-tugas yang tertinggal. Jadi supaya apa? Ya udah kamu cukup ngerjain satu tugas itu saja tapi bisa mewakili semua tugas yang ada. Kenapa? Kalau saya yakin kalau kamu suruh mencari tugas yang kemarin-kemarin, kayaknya berat. Ya berat sekali untuk kamu untuk bisa mencari itu. Kenapa? Karena saya lagi karena waktu kamu juga yang terbatas untuk pekan remedial hanya diberi waktu 1 pekan ya. Enggak 1 pekan malah 4 hari untuk pekan remedial seluruh mata pelajaran. Jadi kalau kamu remedialnya di beberapa mata pelajaran, nanti takutnya khawatir kewalahan kamunya sendiri. Jadi untuk pekan remedial sekali lagi nanti saya akan berikan tugas. Oke, ini sudah pada mematikan kamera semua ya, nggak apa-apa deh. Oke, mematikan kamera semua. Saya juga koneksi saya kayaknya agak sedikit ini tadi ada peringatan koneksi low. Jadi mohon izin saya mematikan kamera. Jadi kalau bisa nih, kamu matikan kamera boleh, matiin kamera. Tapi kalau bisa foto profil kamu tetap ya, ada foto profilnya. Jadi biar kelihatan muka kamu seperti apa sih sebenarnya. Gitu, walaupun
mematikan kamera, tapi di depan mukanya itu di depan foto profilnya bukan gambar kartun ataupun gambar yang lain gitu ya. Nah, atau nama doang gitu. Jangan, kalau bisa bentuknya adalah foto profil kamu supaya ketahuan itu siapa. Oke ya. Kita lanjut. Mohon izin saya mematikan kamera karena tadi ada peringatan koneksi low. Oke ya. Saya lanjut untuk gerak parabola. Apa sih gerak parabola? Gerak parabola ini yang harus kamu pahami ya. Ini secara singkat gerak parabola apa sih? Ada yang bisa deskripsikan secara kalimat siapa? Apa itu gerak parabola? Apa gerak parabola? Ayo, siapa yang mau ngomong? Untuk poin tambahan, ayo siapa yang mau ngomong gerak parabola? Gerakannya yang setengah oval gitu, Pak. Hah? Gerakannya setengah oval. Terus apa lagi? Apalagi yang kamu ketahui tentang gerak parabola? Tadi apa? Gerakannya setengah oval. Tadi siapa itu yang ngomong? Siapa yang ngomong? Mohon maaf, siapa? Oh, Suci. Ada lagi yang lain? Kalau kata Suci tadi gerakan setengah bola. Ada lagi? Kalau hasil perpaduan antara gerak dalam arah horizontal dan gerak arah vertikal, Pak? Boleh, itu juga boleh. Benar itu juga. Terus ada lagi? Ada lagi? Oh yo, berarti berarti minggu lalu nih nggak nggak benar-benar nonton tuh YouTube-nya tuh. Kalau kamu benar-benar nonton itu harusnya langsung ngerti tuh apa maksud dari gerak parabola. Apa sih gerak parabola? Nah, sama seperti di gerak lurus. Jadi fisika itu mudah gitu. Kenapa? Karena penamaannya atau ininya itu adalah menggunakan langsung seperti kondisi real. Contoh apa? Ketika dibilang gerak parabola berarti apa? Gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Ingat ya, gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Apa tuh parabola? Parabola itu adalah setengah elips. Lebih tepatnya bukan setengah lingkaran. Tadi Suci ya, Suci bilang tadi apa? Setengah lingkaran. Tapi lebih tepatnya adalah setengah elips. Ya, setengah elips. Jadi beda elips sama lingkaran apa? Elips atau oval kalau bahasa Inggrisnya kan elips, kalau bahasa Indonesianya oval. Ya, setengah oval. Kenapa oval? Kenapa oval? Bukan setengah lingkaran, tapi setengah oval. Jadi setengah oval seperti ini. Kenapa dibilang setengah oval? Karena ini kalau diterusin bentuknya nggak lingkar, tapi oval seperti telur ya, lonjong. Ya, kalau bahasa apa ya, bahasa Betawinya orang bilang Betawi, bilangnya apa? Lonjong. Nah, setengah oval atau setengah lonjong. Kenapa seperti ini? Karena tadi benar pendapatnya siapa tadi? Siapa yang tadi yang kedua yang ngomong? Belum saya catat. Maharani. Oh, Maharani. Maharani. Oke, tadi pendapatnya Maharani. Kenapa? Kenapa berbentuk seperti oval, setengah oval? Kenapa? Karena dia adalah merupakan perpaduan antara dua gerak sekaligus, yaitu gerak arah mendatar. Ingat ya, gerak arah mendatar yang geraknya adalah gerak arah mendatar atau sumbu X yang geraknya adalah GLB. Ingat ya, GLB, gerak lurus beraturan. Dan gerak vertikal. Jadi ada dua gerak sekaligus, mendatar dan vertikal atau sumbu Y, yang geraknya adalah GLBB. Jadi pada pertemuan lalu, pada bab yang lalu, kita sudah bahas apa itu GLB atau apa itu GLBB. Nah, sekarang kita akan coba perjelas lagi, kita akan coba padankan GLB dan GLBB. GLB di sumbu horizontal atau mendatar, dan GLBB di arah sumbu vertikal. Ya, vertikal. Kenapa bisa GLBB? Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Ingat ya, dipengaruhi oleh gravitasi. Sekarang kamu pasti masih ingat ketika ada benda yang bergerak ke atas. Apa yang terjadi pada benda itu? Geraknya bagaimana? Diperlambat atau dipercepat? Ayo, geraknya apa? Kalau dia bergerak ke atas seperti ini kan bendanya sebetulnya bergerak ke sana. Ya, V ya, awalnya V. Awalnya adalah V0. Nah, V0 ini kita mesti definisikan sebagai apa? Sebagai V0 X dan V0 Y. Ingat ya, jadi kalau saya catat secara ringkasan, ada arah mendatar atau arah X dan arah satu lagi arah, kalau saya buat tabel seperti ini, satu lagi arah tegak atau sumbu Y. Jadi ada arah mendatar atau sumbu X dan ada arah tegak atau sumbu Y.
Di mendatar tadi catatannya apa? Dia terjadi GLB, gerak lurus beraturan. Sehingga apa? Sehingga kecepatannya tetap enggak berubah. Ingat GLB itu adalah kecepatan tetap. Kalau arah tegak ini akan terjadi GLBB. Apa itu GLBB? Kecepatannya berubah beraturan. Siapa yang menyebabkan dia berubah? Adalah percepatan gravitasi. Ingat ya, yang menyebabkan kecepatannya berubah adalah gravitasi atau G, percepatan gravitasi. Bagaimana merubahnya? Ingat, kalau dia bergerak ke atas, dia akan diperlambat. Ketika dia bergerak ke bawah, dia akan dipercepat. Ya, oke. Kita akan bedakan nih gerak parabola ini dari arah mendatar dan arah tegak. Ingat ya, arah mendatar dan arah tegak. Kita akan bedakan. Yang pertama dari segi kecepatan awal. Ya, dari segi kecepatan awal. Untuk kecepatan awal, nah jadi ini bedain dari apa? Jenis gerak. Ya, jenis gerak. Ya, GLB, yang ini GLBB. Kalau dari kecepatan awal, kalau untuk arah mendatar, kecepatan awalnya adalah V0 kali cos X, cos theta. Nih, cos theta dari sudut kemiringannya. Jadi V0 dikali cos theta. Sedangkan kecepatan tegaknya V0 ini V0 X, yang ini adalah V0 Y. Jadi kecepatan awal untuk sumbu Y. Bagaimana ngitungnya? Nah, ini adalah V0 dikali sin theta. Mudah-mudahan kamu masih ingat dengan nilai trigonometri waktu saya menjelaskan tentang vektor. Ya, nilai trigonometri dari sin, cos, dan tangen. Mudah-mudahan masih ingat ya, dan tidak lupa. Jadi seperti itu. Nih, jadi ini V0 X itu adalah V0 dikali cos theta, sedangkan V0 Y adalah V0 dikali sin theta. Itu dari kecepatan awal. Yang kedua dari segi apa? Yang kedua dari segi percepatan. Ya, dari segi percepatan. Kalau ke arah mendatar, percepatannya 0. Ingat ya, arah mendatar percepatannya 0. Kenapa percepatannya 0? Karena dia tidak dipercepat atau tidak diperlambat. Kecepatannya tetap. Sehingga A-nya sama dengan 0. Sedangkan di arah tegak, A-nya itu sama dengan apa? Defaultnya adalah minus G. Kenapa minus G? Karena dia lebih dahulu untuk diperlambat. Naik dulu ya, diperlambat. Ya, naik diperlambat. Apa yang terjadi ketika benda makin lama makin lambat? Apa yang akan terjadi? Di titik tertinggi, atau yang kita kenal dengan istilah apa nanti? Hmax. Ingat ya, di titik tertinggi, atau yang kita kenal dengan istilah Hmax. Nah, itu apa? VY-nya sama dengan 0. Vx-nya bagaimana? Vx-nya sama. Vx-nya sama dengan V0x. Jadi Vx-nya tidak berubah. V0x. Ingat ya, Vx-nya tidak berubah. V0x. Kalau Vy-nya jadi 0. Kenapa? Karena dia diperlambat. Makanya ditulis minus G. Bagaimana kecepatannya? Kecepatannya kalau yang ini Vx, dia akan tetap V0x. Jadi dimanapun titik dia, kecepatannya tetap V0x. Untuk kecepatan di Y, kecepatan Vy sama dengan apa? Nah, pakai rumus GLBB. Saya tidak menggunakan rumus baru. Yang saya gunakan hanyalah rumus-rumus waktu kita belajar GLBB. Apa Vy? Vt. Vt kuadrat masih ingat? Rumus apa? Vt kuadrat sama dengan apa? V0 kuadrat, berarti ini V0Y kuadrat. Gitu ya. Ditambah 2 AS. Itu kan ya? Ditambah 2 AS. Karena dia diperlambat minus G, makanya nulisnya jadi min 2GY. Ya, min 2GY. Min 2GY. Y-nya apa itu? Y-nya adalah jarak secara vertikal. Ya, jarak secara vertikal. Lanjut, apalagi? Nah, berikutnya adalah secara posisi. Ya, posisi. Kalau posisi, kalau di X, arah mendatar, ya X. Yaitu apa? X-nya adalah V0X dikali T. Sedangkan Y itu bagaimana posisinya? Ya V0Y ya, dikali T, ya dikali T minus setengah GT kuadrat. Satu lagi nih VY-nya saya lupa. VY-nya sama dengan apa? VY sama dengan V0Y. Ya, V0Y minus GT.
Nah, jadi VY bisa dua cara. Bisa pakai yang VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2GY. Atau juga bisa pakai VY sama dengan V0Y dikurang GT. Jadi VY bisa pakai dua cara. Tergantung apa yang diketahui. Yang diketahui perubahan tinggi K atau Y. Atau waktunya. Maka pakai GT. Seperti itu. Nah, jadi ada dua. Jadi secara singkat, ya hanya tabel ini saja. Konsep dari gerak parabola ya hanya di tabel ini saja. Di tabel ini saja. Selesai konsepnya. Jadi konsepnya apa ya? Udah cuma berarti GLB dan GLBB. Mana sebetulnya gerak parabola kita bahas satu pertemuan pun sebetulnya selesai. Kalau kamu anak IPA dan ketemu langsung, saya yakin ini satu pertemuan, besoknya ulangan langsung. Cuma karena kamu IPS ya agak sedikit diperlambat. Harusnya bab terakhir kita bahas itu adalah gerak melingkar ya. Tapi kemungkinan waktunya yang tidak cukup untuk kita bahas bab yang terakhir atau bab gerak melingkar gitu ya. Kita akan tidak cukup untuk bahas gerak melingkar. Jadi saya cukupkan untuk semester ini sampai dengan di gerak parabola. Jadi seperti inilah ringkasannya. Jadi ada arah mendatar dan ada arah tegak. Oke, ada arah mendatar dan arah tegak. Itu yang kamu pahami terlebih dahulu. Setelah itu apa? Setelah itu ada rumus, beberapa rumus yang boleh dibilang rumus cepat. Rumus yang sering ditanyakan. Apa contohnya yang sering ditanyakan? Yang pertama yang sering ditanyakan adalah tinggi maksimum. Betul nggak? Yang sering ditanyakan adalah tinggi maksimum. Ini yang paling sering ditanyakan. Apa rumus tinggi maksimum? Nah, tinggi maksimum cara mencarinya Hamax ya. Itu cara mencarinya adalah pakai apa? Tinggi maksimum itu cara mencarinya paling enak gitu ya. Paling enak itu langsung kita pakai apa? Karena dia tadi H maksimum itu terjadi pada saat kecepatan VY-nya 0. Saya ulang lagi, H maksimum itu terjadi pada saat VY-nya 0, maka paling enak itu bisa kita gunakan rumus apa? Bisa kita gunakan, kalau dikasih tahu waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya, kita pakai rumus setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat. Bisa pakai rumus ini. Kalau dikasih tahu waktu untuk sampai ke tinggi maksimum. Tapi kalau dikasih tahunya adalah kecepatan awal, maka yang mungkin kita gunakan, adalah V0Y kuadrat ya dibagi 2G. Nah, tinggal tergantung yang mana yang diketahui. Waktu K, T, atau V0Y. Kalau V0Y berarti V0Y kuadrat dibagi 2G. Tapi yang lebih sering kepakai yang bawah. Ya. Nah, ini yang pertama yang ditanyain adalah tinggi maksimum. Yang kedua adalah waktu. Ya, waktu untuk benda ya, untuk sampai lagi ke bawah. Ingat ya, untuk sampai ke bawah, maka ada dua proses. Apa? Naik sama turun. Ingat ya, untuk sampai ke bawah ke titik awal sini, ini ada dua proses, naik dan turun. Naik berarti dia diperlambat. Nah, T naik. Rumusnya apa? Kita gunakan rumus cepat saja, karena kamu IPS ya, berarti enggak. Ya, kalau ini yang sering ditanyakan adalah T naik. Berapa waktu untuk mencapai ketinggian maksimum? Pakai rumus apa? Ya ini, rumus ini sebetulnya dibalik lagi. Apa? 2 ya akar 2 Hmax. Ya, untuk naik berarti adalah 2 Hmax per gravitasi. Ya, akar 2 Hmax per gravitasi. Atau bisa juga pakai apa? T sama dengan apa? V0Y dibagi gravitasi. Nah, akhirnya bisa pakai V0Y dibagi gravitasi atau akar 2 Hmax dibagi gravitasi, tergantung apa yang diketahui. Tapi paling sering, nah yang saya tandain kotak itu adalah rumus yang paling sering dipakai nanti. V0Y dibagi gravitasi itu adalah rumus yang paling sering dipakai untuk T naik. Kalau untuk T di udara itu berarti kan sama aja apa? T naik ditambah T turun. Ingat ya, T naik ditambah T turun. Kenapa? Karena dia ada naik, ada turun. Sehingga apa kalau dibilang ada naik, ada turun? Nah, waktunya bagaimana untuk naik dan turun? Untuk naik dan turun sama.
Ya, kalau ketinggiannya sama, jadi ketinggian sini sama ketinggian ini sama, maka waktu untuk naik dan waktu untuk turun itu sama. Ulang lagi, kalau ketinggian akhirnya sama dengan ketinggian awal, maka waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Sehingga kita bisa tulis di sini T di udara adalah 2 kali T naik. Nah, 2 kali T naik atau sama aja dengan 2 kali V0Y dibagi gravitasi. Ingat ya, 2 kali V0Y dibagi gravitasi. Inilah yang akan sering kita gunakan. Sama dengan apa? T di udara. Nah, ini yang paling sering dipakai. Saya ingat lagi, saya ulang lagi. Yang paling sering dipakai nanti adalah yang saya kotakkan. Apalagi yang sering ditanya? Yang sering ditanya adalah X, jangkauan maksimumnya. Ya, jangkauan maksimumnya. Bagaimana nyari X? X sama dengan apa? X sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta ya, dibagi gravitasi. Nah, ini juga sering dipakai untuk mencapai jangkauan maksimum. Apa jangkauan maksimum? Jangkauan maksimum ini adalah tadi jarak X secara sumbu X dengan ketinggian yang sama. Jadi ingat ya, ketinggian awal dan ketinggian akhirnya sama. Jadi kalau ketinggian awal, ketinggian akhirnya sama, maka X-nya sama dengan apa? V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Oke, ini saja yang rangkuman ya. Silakan sebelum saya lanjutkan ke contoh soal yang kemarin kamu kerjakan. Ada 2 contoh soal ya yang kemarin kamu kerjakan. Kita coba, silakan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada yang mau bertanya? Ada? Ini yang baru gabung, siapa yang baru gabung nih? Ini yang biasa terlambat, siapa nih yang biasa terlambat ini? Aduh, ampun dah. Siapa nih? Ada Daning ya? Daning baru gabung? Iya. Nah, siapa lagi? Coba yang biasa terlambat, siapa lagi nih yang biasa terlambat? Daning, siapa lagi? Nih, nggak ada nih yang lain nih. Ini nambah loh, berapa orang nih? Catatan saya berarti nambah 3 orang nih. Ini Daning doang. Yang tadi belum diabsen, belum sebut namanya sama saya, siapa? Nggak ada? Saya. Siapa? Daning. Siapa lagi yang lainnya? Saya, Pak. Siapa? Coba. Mana? Saya Muhammad Abdul Aziz. Oh, Muhammad Abdul Aziz. Abdul Aziz. Abdul Aziz yang mana nih? Muhammad Abdul Aziz yang Asidik ya? Udah Asidik. Abdul Aziz. Oh, yang biasa. Yang nomor 14. Oke. Terus ada lagi? Saya Pak Irma Aulia. Irma Aulia. Nah, kan ada 3. Ini saya absennya saya bedakan ya dengan yang tadi hadir duluan. Karena ingat ya, kalau Zoom sama saya toleransinya itu saya kasih 10 menit, tapi tetap saya absen walaupun kamu terlambat. Oke, yang penting jangan kabur duluan sebelum selesai ya, karena kita selesai kurang lebih 15 menit lagi dari sekarang. Oke, ada lagi? Ada lagi yang baru, benar-benar baru siapa nih? Ayo ngaku, yang baru benar-benar baru datang nih, udah nambah 1 orang lagi tuh, tahu-tahu tuh. Nggak ada ya, nggak ada. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Saya lanjutkan ke contoh soal. Ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan dulu sebelum saya bahas contoh soal yang kemarin kalian kerjakan, gitu ya. Yang kalian kerjakan di lewat GC ya. Saya memberikan soal kemarin lewat GC. Oke, ini ya contoh soalnya kemarin kalau ini soalnya. Ini soalnya kemarin ada 2 soal lewat GC. Nah, inilah akan kita bahas untuk hari ini gitu ya, untuk hari ini. Mungkinan saya bagi jadi 2 saja. Sebentar, ada yang bertanya dulu sebentar, silakan, ada nggak? Ini nggak ada, benar-benar? Nggak ada? Cukup? Tadi ringkasannya ada nggak yang bertanyain? Jangan diam aja. Benar, udah ngerti semua? Mantap lah kalau udah ngerti semua lah.
Oke, udah ngerti semua ya. Berarti mudah-mudahan secara teori kamu juga dapat tadi. Jadi kalau ada pertanyaan apa jenis gerak yang arah mendatar, apa jenis gerak arah tegak, kamu sudah bisa. Jadi siapa yang membuat dia berbentuk seperti GLBB di arah tegak, kamu sudah bisa jawab itu. Oke ya, waktu kita tidak lama lagi. Saya akan percepat saja, tinggal 10 menit lagi. Mudah-mudahan selesai di 2 soal ini untuk waktu 10 menit terakhir kita, gitu ya. 10 menit terakhir kita sebelum sesi kita berakhir. Oke, di sini ada soal sebuah bola ditendang. Kayak sebuah bola ditendang sehingga bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Oke, 40 meter per second. Sudut kemiringannya adalah 37 derajat. Oke, berarti ini adalah apa? Ini adalah V0. Dan ini adalah theta. Oke, yang ini adalah V0, yang ini adalah theta. Yang ditanya apa? Kecepatan awal arah mendatar, V0x. Yang kedua apa? Kecepatan awal arah tegak, V0y. Yang ketiga yang ditanya adalah ketinggian maksimum, apa? Hmax. Yang keempat yang ditanya adalah waktu bola untuk sampai di ketinggian maksimum, berarti T naik. Yang kedua, waktu bola untuk sampai ke bawah kembali, berarti T turun. Nah, waktu turun itu sama aja dengan waktu naik. Makanya saya bilang, ini berurutan, soalnya ini berurutan. Nah, yang keenam yang ditanya adalah jarak mendatar atau X. Ya, X maksimum yang ditempuh oleh bola. Nah, ini yang ditanya. V0x, V0y, Hmax, T naik, T turun. Yang T naik dan T turun ini pasti sama, tinggal nanti kalau udah dapat D pasti dapat E. Oke, kita jawab dari A. Bagaimana jawab A? A itu yang ditanya adalah V0x. Maka langsung V0x sama dengan apa? V0x sama dengan V0 dikali cos theta. Nah, V0 sama dengan apa? 40 cos theta. Cos 37. Berapa cos 37? 0,8. Cos 37 adalah 0,8. 0,8 dong. 0,8 atau 0,6? 0,8. 0,8. 32. Oke, seperti itu. Yang B yang ditanya apa? V0y. Berarti V0y sama dengan apa? V0 dikali sin theta. Bagaimana nyarinya? Ya tinggal kali aja. 40 dikali sin 37. Berapa? 40 dikali 0,6 atau 24. Ya, yang C. Ketinggian maksimum. Bagaimana mencari ketinggian maksimumnya atau Hmax-nya? Nah, pakai rumus yang mana? Paling gampang adalah V0y. Ya, V0y apa? Kuadrat dibagi 2G. Ini yang paling mudah atau paling gampang. Nah, jadi apa? V0y kuadrat tadi 24 dikuadratin dibagi 2 dikali 10. Berapa 24 dikuadratin? 576. 576, betul, dibagi 20 berapa? 28,8. 28,8 meter berarti. Terus yang D, waktu naik paling gampang pakai apa? Tadi yang saya kotakin aja saya kotakin ya. Waktu naik pakai apa paling gampang? Waktu naik paling gampang adalah pakai V0y dibagi gravitasi. Ya, yang saya kotak-kotakin itu adalah rumus yang paling sering kepakai nanti. Waktu naik berarti V0y dibagi gravitasi. Berarti berapa? V0y 24 dibagi 10. Berapa? 2,4 second. Yang E, waktu turun. Waktu bola untuk sampai kembali. Oh, ini waktu di udara nih berarti nih. Waktu bola untuk sampai kembali. Berarti kan dia ada di udara, udara. Berarti ini adalah waktu naik ditambah waktu turun. Atau tadi apa? 2 kali waktu naik. Tinggal kali aja. 2 kali waktu naik. Sama aja berapa? 2 dikali 2,4. 4,8 second. Yang F,
Yang F apa rumusnya? Nah, F bisa pakai rumus cepat. X sama dengan apa? V0 kuadrat, ya, V0 kuadrat dikali sin 2 theta. Nah, ini malah jadi susah nih pakai rumus cepatnya. Kenapa pakai rumus cepat? Coba kamu masukin. V0 kuadrat, apa V0 kuadrat? V0 kuadrat berarti 40 dikuadratin dikali sin 2 dikali 37. Ya, 2 dikali 37 dibagi 10. Berarti berapa? 160 dikali sin 74 ya. 74 dibagi 10. Sin 74 berapa? Kita nggak tahu. Kamu nggak tahu. Nah, paling apa nih? Oh, bisa satu lagi pakai rumus yang mana nih? Pakai rumus satu lagi nih. X itu sama dengan apa? V0x dikali T. T di mana? Karena itu sampai ke bawah. Berarti X-nya sama dengan apa? Bisa juga langsung pakai rumus yang X sama dengan V0x dikali T di udara. Kenapa? Untuk sampai ke tanah kembali. Berarti sama aja berapa? V0x di situ adalah 32. Waktunya di situ dapat T di udara 4,8. Seperti ini paling cepat. Nah, jadi tidak pakai rumus cepat. Malah justru rumus cepat akan memperlambat. Rumus cepat ini paling sering akan kita gunakan untuk apa? Untuk mencari sudut. Ya, mencari sudut kemiringan. Sudut kemiringan. Jadi kalau mencari sudut kemiringan paling cepat pakai rumus yang ini. Tapi kalau untuk mencari X paling gampang pakai yang ini. Kenapa? Karena kamu nggak perlu ribet untuk mencari sudut-sudut yang tidak ada di tabel yang pernah saya kasih. Ya, tidak perlu mencari tabel yang pernah saya kasih. Sekarang berapa ini hasilnya? 32 dikali 4,8? Berapa? 32 dikali 4,8? Ayo coba, siapa yang pakai kalkulator? Siapa yang pakai kalkulator? Nggak ada yang pakai kalkulator? 32 dikali 48 berapa? Kok diam aja? 32 dikali 4,8. Kenapa nih pada diam? 32 dikali 4,8 kali 16 simpan 1. 3,6. Berapa? 153,6. 153,6. Kamu ngitung apa pakai kalkulator? Kalkulator, Pak. Kalkulator, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kalau ulangan, karena ini ya saya izinkan untuk pakai kalkulator. Nah, kalau di sekolah pun, kalau biasa saya ngajarin tas minat, di sekolah pun itu saya izinkan untuk pakai kalkulator. Ya, saya izinkan untuk pakai kalkulator. Kenapa? Biar untuk mempercepat kamu menghitung. Oke ya, seperti ini selesai. 153,6 meter. Selesai itu dalam waktu kurang cuma 4 menit kita selesai. Nomor 2. Sebuah pesawat sedang bergerak dengan kecepatan 80 meter per second. 80 meter per second. Arah mendatar ya, bergerak. Nah, oke, ini arah mendatar ini pastinya. Ini apa? Berarti ini adalah apa? Nggak mungkin kan? Pesawat bergeraknya miring ke atas gitu. Enggak. Pasti apa? Ketika pesawat itu menjatuhkan benda, pastinya di arah mendatar. Berarti ini pasti apa? Pasti V0x. Ya, menjatuhkan benda dari ketinggian. Menjatuhkan. Apa artinya menjatuhkan? Menjatuhkan itu berarti V0y-nya itu 0. Paham ya? Nah, itu dari kata-kata doang tuh. Menjatuhkan berarti V0y-nya 0. Apalagi? Dari ketinggian 200 meter. Dari ketinggian 200 meter. Ini apa? Ini H-nya. Ya, atau Y-nya. Jadi bisa H, bisa Y. Ya, oke. Tentukan jarak mendatar. Ya, ingat ya, jarak mendatar benda saat sampai ke tanah dari titik jatuhnya. Dari titik jatuhnya. Berarti kalau kita gambar seperti ini kurang lebihnya. Ini ada pesawat. Ya, pesawat. Ini pesawat di sini. Pesawatnya apa? Pesawatnya lagi bergerak mendatar dengan kecepatan, dia menjatuhkan benda. Nah, benda yang dijatuhkan ini nggak mungkin dia lurus ke bawah, tapi apa? Karena dia sambil bergerak ke depan, berarti ini akan bergerak ke depan juga. Nah, akan membentuk bergerak apa? Setengah parabola. Jadi ingat gerakannya apa? Gerakannya setengah parabola. Gerakannya setengah parabola. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya ini nih, dari sini sampai sini. Nah,
Yang ditanya itu sebetulnya. Dari situ sampai ke situ. Bagaimana kita menjawabnya? Nah, karena di sini yang disediakan adalah ketinggian. Ya, ketinggian H berapa? 200 meter. Maka kita akan gunakan rumus apa? Yang harus kita cari pertama kali adalah karena yang ditanya X. Nah, X paling gampang pakai apa? X itu sama dengan P0 X dikali T. P0 X-nya udah ada. Yang belum ada adalah waktu. Bagaimana cari waktunya? Kita cari waktunya pakai apa? Karena yang dikasih tahu adalah ketinggian. Berarti kita pakai rumus yang mana? Nah, tadi T itu ada dua. Ada yang dikasih tahu kecepatan awal Y-nya. Kalau ini nggak bisa kita pakai. Kenapa nggak bisa kita pakai? Karena tadi V0 Y-nya 0. Berarti nggak bisa kita gunakan. Berarti yang satu lagi yang mana? Yang satu lagi. Ketika kita tahu bukan ketinggian maksimum, tapi yang kita tahu adalah bukan V0Y, tapi ketinggian maksimum. Berarti pakai rumus apa? Akar 2H per G. Ya, akar 2H per G. Itu yang kita gunakan. Ya, berarti kita cari T-nya dulu. T turunnya, nah itu sama dengan akar 2H per gravitasi. Akar 2 dikali 200 dibagi 10. Ya, 2 dikali 200 dibagi 10. Coret. Nah, sama berapa ini? 40. Akar 40 berarti berapa? 40. 4 diakarin 2, ini tinggal 10, berarti akar 10. Berarti 2 akar 10 detik. Sehingga X-nya itu sama dengan apa? X-nya sama dengan P0X. P0X 80. Waktunya 2 akar 10. Nah, tinggal kalikan 2 kali 80. 160 akar 10 meter. Selesai. Nggak nyampe 3 menit. Oke, cuma 7 menit. Ya, kita hanya butuh waktu 7 menit untuk jawab soal ini. Jadi kalau kamu benar-benar paham apa yang dijelaskan di YouTube saya yakin kamu ngerjain dua soal ini hanya butuh waktu tadi 7 menit. 7 menit saja untuk menyelesaikan 2 soal ini. Ini saya sambil menerangkan ya 7 menit. Jadi kalau kamu serius itu paling hanya butuh waktu 5 menit. Jadi tugas itu sebetulnya tidak berat. Ya, yang bikin berat siapa? Yang bikin berat ya kamu sendiri karena kamu yang kurang disiplin untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, dari sini silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri karena waktunya tinggal 2 menit lagi sebelum selesai di sesi jam 8:20. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada? Nggak ada? Benar tidak ada? Naila? Suci? Belum ada, Pak. Nggak ada. Oke. Maharani juga nggak ada? Tidak, Pak. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, nanti di GC-nya ya, di GC nanti paling tugasnya adalah kamu silakan tonton rekaman YouTube kembali ya, kalau untuk yang belum paham ataupun apa. Plus nanti mungkin akan saya kasih beberapa contoh soal. Ya, beberapa contoh soal pilihan ganda yang harus kamu kerjakan. Ya, dalam bentuk Word nanti. Oke, wah, itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jadi materi gerak parabola saya anggap selesai. Dan minggu depan kita akan ada ulangan harian tentang gerak parabola. Ya, ulangan harian tentang gerak parabola. Nanti silakan kamu kerjakan nanti ya. Yang PTMT berarti minggu depan kita ketemu di hari Senin ya. Di hari Senin kita ketemu yang PTMT karena sekarang hari Selasa berarti minggu depan maju ke hari Senin berarti kita ketemu jadi yang absen genap terutama yang absen genap nanti kita akan ketemu dan kita akan belajar langsung tatap muka, jadi ulangannya tatap muka secara langsung, jadi mengerjakan GC. Jadi diharapkan kamu nanti membawa perangkat kamu ya, apa handphone ataupun laptop, terserah, bisa handphone bisa laptop. Oke, itu saja. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, ingat minggu depan kita ulangan. Kalau hari ini tidak ada lagi yang ditanyakan,
saya akhiri karena waktunya juga sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh istirahat, boleh mau apa nih, mau lift dulu, tapi pastikan kamu nanti bisa nyambung kembali di sesi kedua. Kalau yang mau lift dulu silakan, waktunya masih ada sekitar 7 menit untuk istirahat. Oke, saya pamit dari kelas ini ya. Ya.